Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Fatma Azhara Isma, Rizky Saputra Samosir, Safa Salsabila, Sandrina Rajma Putri, Nabila Putri Zalyati, dan Arifan Syafarul Nizam ingin mempresentasikan atau mendiskusikan tentang hasil diskusi kami tentang 4 pertanyaan yang berkaitan dengan Islam rahmatan lil alamin. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudari Fatma. Kepada Fatma dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Arif Pansyah. Saya akan menjawab pertanyaan pertama yaitu bagaimana maksudnya Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, makna Islam rahmatan lil alamin itu adalah bahwa keadilan Islam di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Sesuai dengan surah Al-Anbiya ayat 107 yang menegaskan bahwa ajaran Islam itu akan mendatangkan rahmat kepada semua orang, baik itu muslim maupun non-muslim, bahkan untuk seluruh alam. Nah, dalam Islam itu tidak dibenarkan adanya diskriminasi, baik itu perbedaan agama, suku, ras, dan bangsa. Karena sebagai seorang Muslim, kita harus mempercayai bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Adam. Selain itu, diskriminasi dapat menjadikan kita terpecah belah dan tidak sesuai dengan makna Islam rahmatan lil alamin tadi. Nah, sekian jawaban saya kembalikan kepada Saudara Arifansyah. Oke, baiklah saudari Fatma, terima kasih yang telah memberikan jawabannya. Soal yang kedua akan dijawab oleh saudari Sandrina. Kepada Sandrina dipersilakan. Baik, saya akan menjawab nomor 2. Salah satu karakteristik ajaran Islam itu adalah bersifat rasional dan suprarasional. Beri penjelasan dilengkapi contohnya. Baik, jadi jawaban saya adalah salah satu karakteristik ajaran Islam adalah bersifat rasional dan suprarasional. Rasionalitasnya terlihat dalam penekanan pada akal dan pemikiran yang sehat dalam mencari pengetahuan dan kebenaran. Contohnya, ajaran Islam mendorong umatnya untuk merenung, bertafakur, dan menggunakan akal untuk memahami tujuan hidup. Lalu di sisi lain, sifat suprarasional muncul dalam pengakuan bahwa ada aspek-aspek kehidupan yang melebihi pemahaman manusia, seperti misteri kehidupan setelah mati. Contoh konsep akhirat dalam Islam mengajarkan bahwa sebagian besar hal tentang kehidupan setelah mati bersifat suprarasional dan hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh Allah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sandrina. Soal berikutnya akan dijawab oleh saudara Rizky. Kepada saudara Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Arifansyah atas tempat dan waktunya. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 3, yaitu usaha mempererat ukhuwah Islamiyah itu sangat penting. Apa saja yang dapat dilakukan menurutmu untuk mempererat ukhuwah dalam kehidupan modern saat ini? Nah, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah atau hubungan keislaman antar individu adalah aspek yang penting dalam kehidupan Muslim. Dari hasil diskusi kami dapat jawabannya, yaitu yang pertama adalah sholat berjamaah. Ajak teman-teman atau keluarga untuk melaksanakan sholat berjamaah secara rutin, baik di masjid ataupun di tempat lain. Sholat berjamaah dapat memperkuat ikatan antara Muslim. Terus yang kedua itu adalah ada kajian Islam bersama atau kegiatan sosial Islami. Terlibat dalam kegiatan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti kegiatan amal, penggalangan dana untuk amal, atau kegiatan sukarela dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, tetapi juga memberikan dampak positif pada masyarakat. Selanjutnya itu ada ramah dan toleransi, berkumpul di majelis ilmu. Hadiri majelis ilmu atau ceramah keagamaan, menghadiri acara-acara semacam ini dapat membantu mempererat ikatan antara muslim melalui pembelajaran dan refleksi bersama. Lalu ada media sosial positif. Gunakan media sosial dengan bijak, bagikan konten-konten Islami yang bermanfaat, menginspirasi dan mendukung ukhuwah Islamiyah dari perdebatan yang tidak produktif. Lalu ada menghadiri perayaan keagamaan bersama. Rayakan momen penting dalam agama Islam seperti Idul Fitri atau Idul Adha bersama teman-teman dan keluarga. Dengan begitu dapat mempererat hubungan dan membangun rasa kebersamaan.
Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan dapat terciptanya lingkungan yang mempromosikan ukhuwah Islamiyah dan memperdalam koneksi antar muslim dalam kehidupan modern saat ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky. Soal selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Safa Nabila. Pada Saudari Safa, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana konsep ajaran Islam tentang kebersamaan dalam pluralitas beragama. Dalam ajaran Islam, kebersamaan dalam pluralitas beragama dapat dicapai dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing, atau lakum dinukum waliyadin. Islam memandang positif terhadap pluralitas sebagai sesuatu yang alamiah dan mutlak keberadaannya. Namun, Islam tidak menganggap bahwa semua agama adalah sama atau pluralisme. Sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan, sebagai bagian dari keberagamaan atau pluralitas. Dalam konteks Indonesia, umat Islam diharapkan untuk bersikap toleran dan bahu-membahu memperkuat sektor ekonomi umat Islam. Selain itu, perlu ada reorientasi pendidikan agama yang berwawasan kemanusiaan, universal, dan keramahan. Dalam praktiknya, keberagaman budaya dapat memberikan manfaat bagi suatu negara, seperti sumber pendapatan negara melalui pengelolaan wisata, dan menarik para warga asing untuk datang ke negara tersebut. Terima kasih, akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyampaikan jawabannya. Dari diskusi kita malam ini dapat kita simpulkan adalah Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang berarti mendatangkan rahmat bagi semua, bukan hanya manusia, namun seluruh alam semesta. Dan yang kedua, kebenaran yang diajarkan oleh Islam itu sifatnya ada rasional dan suprarasional. Suprarasional adalah berdasarkan keimanan, seperti percaya kepada neraka, dan rasional sesuai dengan akal pikiran, seperti yang masuk di dalam alam pikir kita. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.